Korea Selatan saat ini merupakan salah satu negara paling maju di dunia dan merupakan salah satu macan Asia. Korea Selatan konsisten masuk dalam negara dengan ekonomi terbesar di dunia, terutama berkat sektor teknologi, otomotif, dan industri hiburannya. Perusahaan-perusahaan besar seperti Samsung, LG, dan Hyundai adalah contoh perusahaan teknologi yang dikenal di seluruh dunia dan berkontribusi besar terhadap pendapatan negara Korea Selatan. Selain itu, budaya Korea seperti K-pop dan K-drama telah populer ke seluruh dunia, yang mendatangkan pendapatan yang besar bagi negara. Korea Selatan juga memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi, yang menunjukkan kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang lebih baik. Sebelum Korea mencapai berbagai kemajuan ini, dulunya negara ini merupakan negara yang sangat miskin, dan bahkan lebih miskin dari Korea Utara dan Indonesia pada saat itu. Jadi, apa alasan yang menyebabkan kemajuan ekonomi Korea Selatan? Setelah kekalahan Jepang pada akhir Perang Dunia II, semenanjung Korea terbagi menjadi dua wilayah di sepanjang garis paralel ke-38. Amerika Serikat menduduki wilayah Korea bagian selatan, sementara Uni Soviet menduduki wilayah Korea bagian utara. Korea Selatan merdeka pada 15 Agustus 1945, tepat 2 hari sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada awal masa kemerdekaan, Korea Selatan memiliki tingkat kemiskinan yang sangat tinggi dengan pendapatan per kapita yang rendah dan banyaknya pengangguran. Banyak pabrik serta industri berada di wilayah utara, yang kini berada di bawah kekuasaan Korea Utara. Akibatnya, Korea Selatan yang miskin sumber daya dan kurang infrastruktur lebih tertinggal dari Korea Utara pada saat itu. Situasi di Korea Selatan semakin memburuk pada tahun 1950 ketika pecahnya Perang Korea. Perang ini menghancurkan kedua negara, menyebabkan jutaan orang tewas dan infrastruktur banyak yang hancur. Setelah Perang Korea, Korea Selatan menerima bantuan besar dari Amerika Serikat untuk membangun kembali ekonominya. Bantuan ini memberikan Korea Selatan sedikit dorongan untuk memulai pemulihan ekonomi, meskipun pada awalnya pertumbuhan ekonomi sangat lambat. Pada tahun 1960-an, ketika pemerintahan Korea Selatan di bawah Presiden Park Chung-hee mulai menerapkan kebijakan otoriter yang menekankan pada stabilitas politik dan juga pembangunan ekonomi. Ketika Park Chung-hee berkuasa, Korea Selatan masih menjadi negara miskin, dengan PDB per kapita sebesar 94 US dollar. Sementara Korea Utara diperkirakan telah melampaui 140 US dollar pada tahun 1959. Untuk mengangkat negaranya keluar dari kemiskinan, dia menetapkan rencana ekonomi berorientasi ekspor yang fokus kepada sektor industri yang memaksa para chaebol untuk bekerja sama. Berkat dukungan pemerintah, para chaebol dapat mengembangkan produk-produk manufaktur yang sangat kompetitif di pasar global, seperti elektronik Samsung dan LG, dan otomotif Hyundai dan Kia. Di Korea Selatan, mengikuti bimbingan belajar atau bimbel adalah sesuatu yang sangat umum. Hampir semua siswa menghadiri kelas tambahan setelah jam sekolah berakhir. Tempat bimbel ini dalam bahasa Korea disebut sebagai Hallwon. Dalam program bimbel, siswa biasanya belajar di sana mulai dari pukul 5 sore sampai pukul 10 malam, atau bahkan lebih larut lagi. Nah, berkat kerja keras dalam belajar ini menjadikan Korea Selatan sebagai salah satu negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Dan pada tes PISA tahun 2018, Korea Selatan menempati posisi 5 yang menunjukkan pencapaian akademik siswa di tingkat internasional. Korean Wave atau yang sering disebut dengan Hallyu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena global penyebaran budaya populer Korea Selatan, termasuk musik, film, pakaian, makanan, dan juga gaya hidup. Korean Wave pertama kali muncul pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Saat itu, drama Korea seperti Winter Sonata dan Jewel in the Palace menjadi sangat populer di Asia, khususnya di negara seperti Jepang, Cina, dan negara-negara Asia Tenggara. Di sisi lain, K-pop juga mulai menarik perhatian internasional, meskipun skalanya masih kecil pada saat itu.
dengan beberapa grup populer seperti H.O.T, Seo Taiji and Boys yang menjadi pelopor pertama. Setelah tahun 2010-an, K-pop mengalami ledakan popularitas yang besar dengan munculnya berbagai grup baru seperti BTS, Blackpink, EXO, dan juga Twice. Tidak hanya K-pop, K-drama seperti Descendant of the Sun dan Crash Landing on You menjadi sangat populer di platform streaming seperti Netflix. Pada tahun 2020-an, Korea Selatan mendominasi industri hiburan global, dan boy group dan girl group seperti BTS dan Blackpink semakin populer di berbagai negara di dunia. Ditambah lagi, popularitas drama seperti Squid Game memperluas cakupan Korean Wave hingga ke pasar Amerika dan Eropa. Nah, Korean Wave telah menyumbang banyak pendapatan besar bagi perekonomian Korea Selatan. Pada tahun 2004, Korean Wave menyumbang sekitar 1,87 miliar US dollar terhadap PDB Korea Selatan. Dan 15 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2019, pendapatan dari Korean Wave diperkirakan mencapai 12 miliar US dollar. Di sisi lain, dampak dari Korean Wave telah meningkatkan jumlah wisatawan asing yang datang ke Korea Selatan, baik untuk melihat budaya dan kehidupan Korea, atau sekedar untuk menonton konser K-pop. Tercatat bahwa jumlah kunjungan wisatawan asing ke Korea Selatan pada tahun 2019 berjumlah 17 juta wisatawan. Keberhasilan Korea Selatan menjadi negara maju adalah contoh bagaimana kebijakan pemerintah yang pro-bisnis, investasi dalam pendidikan, inovasi dalam teknologi, dan budaya kerja keras dapat menghasilkan kemajuan yang signifikan. Meski perjalanan ini tidak mudah, Korea Selatan berhasil mengatasi tantangan-tantangan besar untuk mencapai posisinya sebagai salah satu negara maju di dunia. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down. Uzbekistan merupakan salah satu negara bekas pecahan Uni Soviet yang terletak di Asia Tengah. Negara ini mempunyai ibu kota yang bernama Tashkent. Negara yang memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1991 ini, berbatasan langsung dengan Kazakhstan di sebelah barat dan utara, Kirgistan dan Tajikistan di timur serta Afghanistan dan Turkmenistan di bagian selatan. Bahasa resmi yang dipergunakan di Uzbekistan adalah bahasa Uzbek dan bahasa kedua adalah bahasa Rusia. Sedangkan dari segi luas wilayahnya, Uzbekistan memiliki luas wilayah 447.400 km persegi. Wilayahnya ini terbagi menjadi 12 provinsi, 1 republik otonom dan 1 kota. Mayoritas warga Uzbekistan 92% adalah beragama Islam, dan sisanya minoritas beragama Kristen Ortodoks. Selanjutnya mari kita melihat keunikan negara Uzbekistan lebih banyak lagi. Uzbekistan adalah satu dari beberapa negara yang terkurung daratan di dunia, selain Liechtenstein yang terletak di benua Eropa, Mongolia dan Laos di Asia. Tidak ada wilayah laut, semua batas wilayahnya berbatasan langsung dengan daratan negara tetangganya di Asia Tengah. Pengangkutan barang ekspor dan impor negara ini terpaksa harus melewati jalur udara ataupun menggunakan pelabuhan laut di negara lain. Negara Uzbekistan sudah memiliki sistem transportasi kereta cepat. Metro Tashkent adalah kereta cepat yang berada di ibu kota Uzbekistan, Tashkent. Kereta cepat ini mencapai kecepatan maksimum 250 km per jam. Layanan kereta kecepatan tinggi Metro Tashkent merupakan yang pertama di Asia Tengah, mulai beroperasi pada tahun 2011 menghubungkan kota Tashkent dengan kota Samarkand. Bagaimana? Ada yang tertarik mau mencoba? Stasiun kereta cepat Metro Tashkent dihiasi lampu gantung super keren, pilar dari marmer dan plafon dari granit dan logam berukir, campuran gaya klasik Eropa dan Asia Tengah. Karena keunikan tersebut, stasiun kereta ini disebut-sebut sebagai salah satu stasiun kereta terindah di dunia. Selanjutnya, kamu yang berasal dari Indonesia dapat mengunjungi negara Uzbekistan dengan bebas visa selama 30 hari. Cukup dengan membawa paspor, kamu dapat bepergian ke seluruh wilayah Uzbekistan.
Titik tertinggi di Uzbekistan adalah Hazret Sultan, dengan ketinggian 4.643 meter di atas permukaan laut, di bagian selatan, di Provinsi Surxondaryo, dekat perbatasan Tajikistan. Iklim di Uzbekistan adalah iklim kontinental, dengan sedikit curah hujan. Suhu rata-rata pada musim panas, cukup hangat yaitu sekitar 40 derajat Celcius, sedangkan pada musim dingin, kamu harus menyiapkan pakaian tebal, karena suhu rata-rata mencapai minus 23 derajat Celcius. Terdapat taman nasional bernama Ugam Chatkal yang menjadi rumah bagi sekitar 44 spesies mamalia dan 1168 tumbuhan. Taman nasional ini diresmikan pada tahun 1992. Lokasinya sekitar 50 km dari ibu kota Tashkent. Di negara ini hanya diperbolehkan berjabat tangan antara dua orang pria. Jika kamu pria ingin menyambut wanita, maka kamu cukup membungkukkan badanmu dengan tangan kanan diletakkan di dadamu. Samarkand merupakan sebuah kota tua yang sudah ada hampir 3.000 tahun yang lalu. Dulunya Samarkand dikenal dengan nama Markanda di abad keempat. Saat ini Samarkand tercatat sebagai salah satu situs warisan budaya dunia UNESCO. Demikian rangkuman kami tentang negara Uzbekistan. Republik Liberia terletak di Afrika Barat dan merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Itu dimulai sebagai pemukiman untuk budak yang dibebaskan dari Amerika Serikat pada tahun 1822 yang lalu. Negara ini didirikan sebagai republik pada tahun 1847. Amerika Serikat mulai berinvestasi di Liberia selama Perang Dunia Kedua untuk merangsang periode modernisasi. Terlepas dari abad yang penuh gejolak politik, pada tahun 2005 yang lalu, pemilihan umum diadakan yang secara luas dianggap sebagai yang paling terbuka dan adil dalam sejarah negara ini. Liberia menduduki peringkat ke-175 pada Indeks Pembangunan Manusia versi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2013 yang lalu. Ini adalah negara miskin dengan sekitar 64% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Sekitar 54% penduduk Liberia hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2014. Lebih dari 2,1 juta orang Liberia tidak dapat memperoleh kebutuhan dasar. Saat ini 20% penduduk hidup dalam kemiskinan ekstrim. Jumlah mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrim di daerah perkotaan dan pedesaan adalah sama, yang tidak biasa. Menurut laporan tersebut, alasan utama mengapa daerah perkotaan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dikarenakan pemilik rumah tidak mampu membeli kebutuhan dasar seperti makanan dan listrik. Selain itu, Liberia menghadapi statistik mengecewakan yang umum terjadi di negara-negara miskin. Negara ini memiliki salah satu tingkat kematian bayi tertinggi di dunia. Harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan berada di peringkat yang sangat rendah dalam beberapa tahun terakhir. Negara ini juga memiliki tingkat pengangguran tertinggi ketiga di dunia. Setengah dari warga Liberia hidup dalam kemiskinan parah yang berarti mereka sangat kekurangan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, sanitasi, dan akses perawatan kesehatan. Perang saudara selama 14 tahun di Liberia menyebabkan gangguan dalam penegakan hukum yang secara tidak profesional berdampak pada kaum miskin. 64,7% penduduk Liberia melek huruf, bandingkan dengan 10 tahun lalu ketika hanya 42% penduduk yang dapat membaca dan menulis. Meskipun tingkat melek huruf telah meningkat, kesenjangan gender terus menyoroti kurangnya kesempatan pendidikan bagi perempuan.
Infrastruktur transportasi Liberia belum sempurna. Secara historis, Liberia memiliki 3 jalur kereta api, tetapi ini rusak selama Perang Saudara dan hanya satu yang telah dipulihkan. Tidak ada jalur kereta api ke negara lain saat ini di negara Liberia. Jaringan jalan Liberia sangat mudah berubah, jalan dalam ibu kota dan yang menuju Bandara Internasional Roberts, kota pelabuhan Baikshanan, perbatasan dengan Guinea di Genta, perbatasan dengan Sierra Leone di Bowesdi, semuanya diaspal dan relatif terawat dengan baik. Sebagian besar jalan lain di Liberia tidak beraspal sehingga menimbulkan kondisi mengemudi yang berbahaya, terutama selama musim hujan. Rumah sakit dan fasilitas medis Liberia tidak dilengkapi dengan baik dan tidak ada layanan darurat. Selain itu, persediaan darah tidak dapat diandalkan dan berpotensi tidak aman, dan obat-obatan sangat kekurangan pasokan. Wabah Ebola yang besar pada tahun 2014 semakin membebani infrastruktur kesehatan setempat sampai saat ini. Bahkan dengan negara yang dinyatakan bebas Ebola oleh WHO pada Mei tahun 2015 yang lalu, ekspatriat sangat disarankan untuk mengambil tindakan pencegahan yang ditingkatkan dan mengikuti saran kesehatan, mempertimbangkan keadaan perawatan kesehatan setempat, terus dengan hati-hati menyiapkan kit yang berisi persediaan obat resep yang memadai dan obat-obatan umum lainnya, mendapat asuransi kesehatan swasta yang juga mencakup evakuasi medis sangat dianjurkan. Risiko kesehatan lainnya di Liberia termasuk prevalensi malaria yang meluas. Bahkan di ibu kota negara Monrovia pada tahun 2013, laporan UNAIDS tentang epidemi AIDS global menunjukkan bahwa diperkirakan 30.400 orang dewasa berusia berada di atas 15 tahun di Liberia hidup dengan HIV. Ini berjumlah sekitar 1,09% dari populasi. Tindakan pencegahan normal harus diambil oleh ekspatriat mengenai HIV atau AIDS dan malaria.